Shalom teman-teman, yang Tuhan bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video yang sedang viral di media sosial terkait dengan kejadian di mana jemaat GPIB pada waktu sedang berdoa, bernyanyi bersama dengan jemaatnya, tiba-tiba ada orang dari luar menyerang dan mereka melempari mereka dengan batu dan juga barang-barang yang lain. Nah, setelah saya cek teman-teman, ternyata yang melakukan aksi tersebut diindikasikan mereka adalah jemaat Gereja Anugerah Batra Kristus. Nah, kita simak videonya supaya kronologis cerita ini bisa kita pahami sehingga kita juga bisa mengerti sebetulnya masalahnya apa sih. Mari kita simak video berikut ini. Mereka sedang beribadah dan bernyanyi, ya. Ya, mereka sedang bernyanyi, tiba-tiba ada lemparan dari luar dan jemaatnya panik, ya, mereka panik. Dan saat itu saya berdiri depan pintu gereja. Nah, ini penjelasan dari Ibu Pendetanya. Ada 3 motor yang masuk, itu bergonceng 2. Mereka bersama dengan beberapa majelis, ya. Karena saya melihat, saya cuma bertanya, ada apa ya? Kok polisi datang? Kan kami tidak ada keributan. Kemudian saya masuk ke dalam. Gak lama kemudian masuk Pak Arthur, Intel Polsek Kramat Jati, Bapak Arthur Siburian. Masuk kemudian menyapa saya, duduk di samping saya dan bertanya, gimana Bu Pendeta, aman? Aman. Pas Pak Arthur keluar, saya masih di gedung. Sore itu kan saya rencana mau pulang ke rumah, jadi saya keluar. Nah, pas saya keluar, saya lihat Pak Arthur itu ngobrol sama satu orang polisi pakai baju dinas. Tapi mereka ngobrol sendiri di gang yang mau ke arah gang usaha. Petugas keamanan, forum keamanan warga Cawang. Kemudian saya melihat ada 4 orang polisi pakai pakaian seragam lengkap keluar dari gang samping kiri gereja. Kemudian diikuti oleh petugas keamanan RW, itu ada 2 orang. Lalu mereka bersama-sama menuju ke warung Ibu Rusmini. Sampai di sana mereka ngobrol, tapi saya nggak tahu itu ngobrol apa. Dan saya mengajak ibu-ibu yang ada anak juga, anak-anak, ibu-ibu yang ada, kita membuat lingkaran, duduk melingkar, kemudian kami akan beribadah, yaitu bernyanyi, dan kami akan berdoa. Setelah pada saat itu juga bapak-bapak berdirinya di depan pintu. Setelah mereka kembali itu, yang kembali itu cuma petugas keamanan. Sama kalau nggak salah itu ada bapak pakai baju putih, tapi saya nggak tahu itu siapa. Kembali ke arah kerumunan daripada jemaat GABK. Saya cuma lihat 2 orang, yang satu pakai baju putih dari warungnya Ibu Rusmini menuju ke lompatan jemaat GABK. Saya tanya, itu Pak RW ya? Ada salah orang dari warga situ mengatakan iya. Dan lama kemudian langsung terjadi pelemparan. Pelemparan pertama itu adalah batu. Kemudian pelemparan kedua itu pelemparan botol. Botol beling ya, bukan botol plastik, botol beling. Dan itu terus seperti hujan. Kemudian kedua kali bunyi lagi lebih keras, bunyi suara botol pecah. Kami cuma bertanya, ada apa itu? Semakin keras lagi bunyi, kami berdiri semuanya. Bergerak menuju ke arah pintu untuk melihat apa yang terjadi. Tapi kemudian kami mendengar lagi lebih keras, dobrakan, serangan. Lebih menakutkan adalah pintu kaca gereja itu, aula itu pecah. Ya, itu adalah penjelasan kronologi yang terjadi oleh pendetanya dan juga
beberapa majelis yang diwawancarai. Nah, sekarang kita langsung mendengarkan pernyataan sikap langsung ditanggapi oleh Ketua Umum Sinode GPIB. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Pak Pendeta. Mari kita simak videonya. Kariso Rumambi selaku Ketua Umum Gereja Protestan Indonesia bagian Barat hendak menyampaikan sebuah pernyataan yang berkaitan dengan peristiwa tadi malam, tepatnya tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 20 di gedung Gereja GPIB Jemaat Taman Harapan Cawang, Jakarta Timur telah terjadi hal-hal yang kita semua tentu tidak menginginkannya. Dan itu sebabnya kami pertama-tama mau menyampaikan pernyataan sungguh amat disesalkan peristiwa tadi malam terjadi. Sebab sejak bulan Februari tahun ini, 2024, kami sudah mengadakan kontak hubungan-hubungan dengan pihak Ibu Emi Watimuri Tetelepta yang menguasai gedung gereja milik GPIB, dan telah terjadi kesepakatan yang dimediasi oleh Kapolres Jakarta Timur untuk pembagian penggunaan gedung dengan jadwal-jadwal yang disepakati. Namun dalam perjalanan dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, ternyata ada tindakan-tindakan kriminal dalam rangka menghambat, bahkan pengerusakan gedung gereja yang terjadi beberapa kali, misalnya dalam bentuk pemotongan kabel CCTV yang kami pasang, dan akhirnya sampai kejadian tadi malam, pengerusakan gedung gereja. Tentu ini tindakan pidana, kriminal, sebab kami GPIB sedang beribadah diganggu, dilempari kaca-kaca dan pecah, dan itu semua sangat kami sesalkan. Nah, untuk peristiwa selanjutnya yang lebih detail, yang memang pada malam hari langsung ke TKP adalah Bapak Pendeta Manuel Raintung. Saya persilakan Pak, apa yang terjadi tadi malam Pak? Iya, saya tiba di tempat kurang lebih pukul 21.30. Jadi belum lama peristiwa bentrokan fisik yang tadi sudah disampaikan. Dan bentrokan fisik ini sungguh memprihatinkan karena tidak saja melibatkan warga gereja, tapi juga sudah melibatkan kelompok etnis dan bahkan warga masyarakat sekitar. Jadi sudah bias ya dari gereja sampai kepada masyarakat, sehingga pihak kepolisian harus meneduhkan, menenangkan, mengambil alih semua, termasuk tempat ibadah gedung gereja disegel, dipolis lain, ditutup, dikunci, dan dipegang oleh Ibu Kapolsek Kramat Jati. Jadi kami menindaklanjuti dengan melaporkan peristiwa ini kepada Polres Jakarta Timur sekitar pukul 12 malam. Ada tim GPIB sejumlah 5 orang yang diutus untuk menuju kantor Polres Jakarta Timur dan melaporkan sampai dengan dini hari. Kami melaporkan adanya tindakan kriminal karena mengganggu orang beribadah, karena merusak, dan terlihat ada upaya untuk menguasai tempat ibadah. Jadi saya kira ini suatu tindakan yang merugikan kita semua sebagai gereja dan bahkan warga gereja, bahkan warga masyarakat, karena di saat-saat kita menginginkan adanya kedamaian, tetapi ada oknum-oknum atau pihak-pihak tertentu yang ingin mengganggu dan merusak relasi-relasi yang sudah terbangun. Jadi kami juga tentu akan mempertanyakan kepada pihak GABK, Gereja Anugerah Bentara Kristus, yang memang dimulainya rentetan permasalahan ini sejak dipasangnya papan nama. Jadi papan nama Gereja Anugerah Bentara Kristus baru saja dipasang
Jadi dalam waktu kurun 2 minggu ini, padahal mereka sudah lama di sana dan GPIB tidak menerima. Pasti. Jadi diminta dirobohkan atau diturunkan, tapi dipasang lagi, diturunkan, dipasang lagi, dan puncaknya pada malam hari tadi. Jadi kami menganggap bahwa GABK sebagai pengguna tempat ibadah itu harus juga bertanggung jawab, karena tentu bukan GPIB atau warga GPIB yang merusak, tapi pihak lain, dan dalam hal ini pihak GABK. Jadi kami mau melakukan menanggapi untuk mereka, tentu walaupun mereka berada di sana dengan izin kita ya, dengan kesepakatan bersama. Dan malam hari tadi Bapak Kapolres langsung berada di tempat bersama dengan beberapa satuan kepolisian, Ibu Kapolsek juga ada, dan dalam perjumpaan itu memang kami melihat bahwa adanya ketidakseimbangan peradilan dari kepolisian dalam hal ini, karena tuntutan warga yang ada pada saat itu sampai dengan jauh malam meminta kepolisian untuk menindak Ibu Elmi Watimuri yang dianggap oknum yang berada di belakang layar peristiwa ini. Saya kira seperti itu, dan berharap kami beri waktu 2 kali 24 jam, artinya memberikan kesempatan kepada Polres Jakarta Timur untuk menindaklanjuti. Jikalau tidak, ya kami bersepakat untuk membawanya ke tingkat Polda Metro. Ya, teman-teman, demikianlah video yang sudah kita saksikan. Kita cukup sedih ketika mendengar saudara seiman kita mengalami masalah, dan ini adalah masalah internal. Dan yang membuat kita sedih adalah ketika jemaat tersebut diserang oleh warga jemaat GABK, yaitu kata di dalam penjelasan video tadi. Dan apalagi dengan tindakan melempar batu, melempar botol, beling, ya, itu sangat memilukan hati kita. Nah, kita doakan kiranya kasus ini cepat selesai dan ada titik temu, dan tetapi juga sekaligus juga diingatkan kepada jemaat yang terlibat di situ supaya kalau ada kasus begini jangan bertindak anarki. Itu saja kiranya video ini boleh memberikan edukasi kepada saudara, memberikan informasi kepada kita. Tuhan memberkati. Salam sehat. Shalom.